Semburan air setinggi 10 meter muncul di salah satu rumah warga di Kranggan, Bekasi, Jawa Barat. Sempat diduga semburan lumpur. Munculnya semburan air ini karena gagalnya pengeboran sumur air bawah tanah. Bahaya nih. Semburan air ini muncul di salah satu perumahan di Kampung Kranggan, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Semburan yang terjadi pada Sabtu siang ini membuat warga sekitar panik. Apalagi semburannya mencapai 10 meter. Polisi pun datang ke lokasi memastikan peristiwa ini. Saksi mata menyebut salah satu warga tengah mengebor lahan untuk membuat sumur air bawah tanah. Diduga bor tersebut mengenai pipa sehingga mengeluarkan semburan air yang menyerupai semburan lumpur. Diketahui di dekat perumahan tersebut terdapat pabrik air mineral kemasan. Ini katanya sih dari grup informasi katanya ada pengeboran, lalu singkat itu nyembur terus sampai sekarang belum berhenti gitu 86. Ya. Agar semburan tidak meluas, pemilik rumah pun menutup lubang semburan dengan batu kali. Dan kini kasus semburan ini tengah ditangani petugas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Area semburan pun ditutup agar warga tidak berkerumun. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Limbah sampah yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat siang tadi terbakar. Akibatnya satu ruang jenazah habis terbakar. Kepulan asap tebal memenuhi bagian atas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran yang terjadi Sabtu siang ini sempat membuat pengunjung rumah sakit panik. Api berasal dari limbah bekas tempat tidur yang berada di ruang belakang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Akibat kebakaran ini, satu ruang jenazah ikut terbakar. Api dapat dipadamkan setengah jam kemudian setelah 3 unit mobil kebakaran dari Kabupaten Bekasi dikerahkan. Ini ruang jenazah itu bersebelahan dengan ruang jenazah dan sampingnya adalah tempat untuk penyimpanan limbah. Dalam arti bukan limbah sampah, tapi limbah tempat tidur kayak semacam kursi. Gitu. Berarti posisinya pas di kamar mayat ya? Apanya? Posisinya yang terbakar bersebelahan dengan kamar mayat. Nah, untuk posisi bersebelahan dengan ruang mayat. Petugas Polsek Cikarang Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan olah kejadian dan memasang garis polisi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebuah tambang sumur minyak tradisional di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Api diduga berasal dari mesin penggerak untuk mengangkat minyak. Kebakaran melanda sumur tambang minyak tradisional di Desa Wonocolo, Bojonegoro, Jawa Timur. Diduga kebakaran berawal dari percikan api saat mesin pengangkat minyak dihidupkan. Api padam setelah 3 jam dengan mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran dari Bojonegoro. Satu sumur, tadi karena ada percikan dari knalpot sehingga membakar sumur itu. Untuk kerugiannya? Kerugiannya sekitar 150 juta, di mana 2 penggeraknya yang terbakar. 2 penggerak itu, Pak. Nggak ada korban jiwa, Pak? Tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diperkirakan tambang minyak tradisional peninggalan zaman Belanda ini merugi hingga 150 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di Palembang, Sumatera Selatan. Sempat terjadi keributan antara warga dengan petugas damkar karena dinilai lamban ke lokasi kebakaran.
Kebakaran permukiman di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kertapati, Palembang diwarnai keributan antara warga dengan petugas pemadam kebakaran. Sejumlah warga kesal karena menganggap petugas damkar lambat datang ke lokasi kebakaran. Beruntung keributan bisa diredam oleh aparat yang datang. 3 rumah hangus terbakar dalam musibah ini. Sebelum petugas damkar datang, warga bahu-membahu memadamkan api. Akibatnya sejumlah warga terluka saat memadamkan api. Api muncul dari salah satu rumah warga, namun penyebabnya belum jelas. Yang tentukannya dengan positif, Tigo yang positif, belum dapat tentukan. Dari mana asal api, Pak? Sekarang sudah jelas, dipadamkan, kemudian macet. Ada berapa rumah, Pak? Ada 3 rumah. 3 rumah. Api baru padam setelah 10 unit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah gudang tempat pengolahan biji plastik di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, sore tadi ludes terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di pinggir jalan sempat membuat lalu lintas tersendat. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Jalan Bypass Surabaya Mojokerto, Krian, Sidoarjo sore tadi. Kebakaran di gudang pengolahan biji plastik ini diduga akibat korsleting listrik. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 4 mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan baru dapat memadamkan api 3 jam kemudian. Lokasi kebakaran yang berada tepat di tepi Jalan Raya Bypass Krian membuat petugas terpaksa menutup jalur Surabaya Mojokerto dan mengalihkannya melalui kawasan Pasar Krian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kita ke informasi kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Surabaya, Malang, Jawa Timur. Dalam kecelakaan ini seorang penumpang mobil tewas di lokasi kejadian dan 4 korban luka-luka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan bus, mobil, dan truk gandeng terjadi di Jalan Raya Surabaya, Malang, Kelurahan Ardi-Mulyo, Malang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kecelakaan bermula saat bus tentrem yang melaju dari arah Surabaya ke Malang tiba-tiba mengalami remblong. Sopir yang tak bisa mengendalikan kemudinya menabrak mobil dan juga menabrak truk gandeng bermuatan gula tetes. Kejadian di Singosari, barusan 2 menit kejadian. Singosari, Songsong. Singosari, Songsong. Singosari, Songsong, barusan kejadian. Satu orang penumpang mobil meninggal dunia dan 4 orang lainnya luka-luka. Jalur Surabaya-Malang sempat mengalami kemacetan hingga 3 km. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi Reza Artamevia kembali diamankan di Polda Metro Jaya terkait kasus penggunaan narkoba. Saat ini Reza Artamevia masih diperiksa di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Dunia hiburan kembali menyita perhatian publik. Artis sekaligus penyanyi Reza Artamevia diamankan Polda Metro Jaya kemarin. Saat ini Reza diperiksa di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Penangkapan Reza Artamevia dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Ia ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Rencananya besok sekitar pukul 10 pagi polisi akan menyampaikan keterangan resmi terkait kronologi penangkapan Reza Artamevia beserta barang bukti yang ditemukan.
Dari Jakarta, Kevin Pakan, Edmond Dantes, Purwadi Hartono, iNews melaporkan. Reza Artamevia juga sempat diperiksa dengan status sebagai saksi pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh Gatot Brajamusti dan Dewi Aminah di Polda Nusa Tenggara Barat. Dalam keterangannya, Reza tetap mengakui tidak tahu jika aspat adalah narkoba jenis sabu, bahkan Reza juga menyangkal disebut sebagai pecandu. Reza mengaku dalam laporan itu jika aspat diberikan langsung oleh Gatot. Merasa tertipu, Reza kemudian melaporkan Gatot ke Polda Metro. Akibat kasus itu, Reza Artamevia kemudian menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Usai menjalani rehabilitasi narkoba, hasilnya Reza dinyatakan abstinen, yakni kondisi di mana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali. Polda Bali bekerja sama dengan tim Lab 4 guna mengungkap kematian tersangka korupsi Tri Nugraha. Tri Nugraha meninggal dengan senjata api sesaat setelah pemeriksaan di Polda Bali Senin lalu. Hasil dari lapor. Polda Bali melibatkan tim Lab 4 guna mengungkap kasus tewasnya tersangka korupsi Tri Nugraha saat penyelidikan di Kejati, Bali. Tim Lab 4 menyelidiki secara saintifik dalam olah TKP. Tim Lab 4 Polda Bali menyelidiki sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk pistol jenis revolver SR38357 buatan Turki, 4 butir peluru kaliber 38 dan selongsong peluru serta pecahan anak peluru. Juga melakukan olah TKP di TKP tempat penembakan bersama tim yang lain. Di TKP kami juga menemukan bukti dinding yang kena tembak. Dan kami swab, ternyata material yang terdapat di dalam lubang tembak itu sama dengan yang terdapat pada peluru yang simpan. Jadi artinya bahwa senjata api itulah yang digunakan oleh korban pada saat itu, dan benar terjadi yang bersangkutan GSR-nya ada pada baju korban. Berdasarkan hasil olah TKP tim Lab 4, residu timbal merupakan dari 1 sumber senjata api yang sama. Namun hasil kesimpulan kematian korban berdasarkan hasil penyidikan Dirkrimum. Ya, prarekonstruksi itu memastikan bahwa benar yang bersangkutan sendiri di dalam TKP tersebut. Tindakan yang sudah dilakukan terhadap korban, beberapa saat kemudian kami melakukan tindakan TP-TKP. Sehingga beberapa temuan itu kita coba merekonstruksi tentang keberadaan posisi saksi. Sebelumnya pada tanggal 1 September lalu, Polda Bali dikejutkan dengan meninggalnya mantan Kepala BPN Denpasar dan Badung, Tri Nugraha. Tri Nugraha menghabisi nyawanya sesaat setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Bali Senin malam. Tri Nugraha merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi kepada pegawai negeri penyelenggara negara di kantor pertanahan Kota Denpasar dan Badung. Saat ini polisi masih mendalami dan mengusut dari mana senjata ilegal didapatkan dan siapa saja yang terlibat dalam pengadaan senjata tersebut, termasuk penasehat hukum tersangka. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan.